Nah, kalau tadi sudah ada 4, lalu siapa yang kelima? Yang kelima adalah pancer. Pancer itu artinya pusat. Siapa pusatnya? Ya, diri kita sendiri ini, diri kita yang sadar ini. Jadi konsep sedulur papat lima pancer itu sebenarnya adalah ilmu manajemen diri atau kontrol diri. Bayangkan tubuh kita sebuah perusahaan, kita atau pancernya adalah CEO ya. Kita punya 4 manajer, si air yang bijak, si api yang ambisius, si angin yang kreatif tapi banyak mau, dan si tanah yang mengurusi logistik. Hidup yang sukses menurut orang Jawa adalah ketika pancer bisa mengendalikan keempat sedulurnya, bukan membunuh nafsunya ya, tapi mengendalikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Jumpa lagi dengan saya di channel Sanggar Puspajati, Ngotak dan Nyeni. Nguri-nguri budaya literasi, tosan aji, seni dan tradisi. Pernah nggak sih kalian mendengar orang tua dulu bilang, hati-hati le, nanti sedulurmu marah? Atau mungkin kalian pernah melihat ritual mengubur ari-ari bayi yang diberi lampu dan pagar bambu? Banyak orang modern menganggap itu cuma klinik, mistis, atau bahkan horor. Padahal kalau kita bedah lebih dalam, konsep ini adalah salah satu teori psikologi paling canggih warisan leluhur Jawa. Namanya sedulur papat limo pancer. Tema ini saya angkat kembali. Di video-video sebelumnya sudah pernah saya singgung. Kebetulan tadi ketemu salah seorang teman dan menanyakan sebenarnya konsep sedulur papat limo pancer itu seperti apa sih dalam pandangan masyarakat Jawa. Makanya untuk video kali ini saya mencoba untuk menjelaskan secara lebih mudah, lebih gamblang ya. Siapa sebenarnya 4 saudara yang menemani kita sejak lahir ini? Apakah mereka hantu, jin? Ternyata bukan ya. Mereka adalah bagian dari diri kita sendiri yang menentukan apakah kita akan menjadi orang sukses atau justru sebaliknya. Penasaran? Yuk kita bongkar rahasianya. Oke, kita mulai dari hal yang paling logis dulu, fakta biologis. Filosofi Jawa memandang bahwa manusia itu lahir tidak sendirian. Ada pengawal biologis yang menemani kita keluar dari rahim ibu. Inilah yang disebut sedulur papat atau 4 saudara. Siapa saja mereka? Pertama yaitu kakang kawah atau air ketuban. Kenapa dipanggil kakang atau kakak? Karena secara fisik air ketubanlah yang pecah dan keluar duluan untuk membuka jalan lahir bagi si bayi. Dia adalah sang pembuka jalan. Yang kedua yaitu adi ari-ari atau plasenta. Dia dipanggil adi atau adik karena dia lahir belakangan setelah bayi keluar. Yang ketiga dan keempat adalah getih atau darah dan pusar atau tali pusat. Tanpa darah dan tali pusat, janin tidak akan bisa tumbuh. Jadi secara harfiah, mereka adalah organ biologis yang berjasa merawat kita di kandungan. Itu sebabnya orang Jawa sangat menghormati ari-ari, bukan karena menyembah, tetapi sebagai simbol terima kasih kepada Tuhan atas teman yang menjaga kita saat masih lemah.
Tapi teman-teman, Sunan Kalijaga dan para pujangga Jawa itu jenius. Mereka tidak berhenti di fisik saja. Keempat saudara tadi dijadikan simbol untuk 4 elemen alam dan 4 karakter dasar atau nafsu yang ada dalam jiwa kita. Ini mind blowing banget. Coba perhatikan baik-baik. Ingat kakang kawah atau ketupat tadi bentuknya cair kan ya? Maka ia mewakili elemen air. Sifat air itu tenang, jernih, dan menghanyutkan. Dalam diri manusia, ini adalah simbol nafsu mutmainah. Ini adalah sisi malaikat dalam diri kita. Sifat yang mengajak pada kebaikan, ibadah, kesabaran, dan ketenangan jiwa. Warnanya sering disimbolkan putih. Lalu ada darah. Coba rasakan darah kalian, hangat kan ya? Ia mewakili elemen api. Ini adalah simbol nafsu amarah. Jangan salah sangka dulu ya. Amarah di sini bukan cuma soal ngamuk-ngamuk. Ini adalah energi, semangat, ambisi, keberanian, dan harga diri. Tanpa api, hidup kita bakal lemas. Tidak punya daya juang, dan disimbolkan dengan warna merah. Ketiga yaitu tali pusat. Lewat sinilah kita dulu menyerap sari makanan ya. Ia mewakili elemen udara atau angin. Ini simbol nafsu sopiah. Seperti angin yang berubah-ubah, ini adalah nafsu keinginan. Keinginan duniawi, asmara, ingin dipuji, ingin tampil keren, rasa iri. Intinya, pengejaran terhadap keindahan dan kenikmatan. Warnanya adalah kuning. Terakhir, adik ari-ari. Karena ia dikubur kembali ke bumi, ia mewakili elemen tanah. Ini simbol nafsu alwamah. Ini adalah nafsu paling dasar atau insting survival. Rasa lapar, haus, mengantuk, dan kebutuhan biologis tubuh. Sifat tanah itu diam, tapi menampung. Kalau kita cuma nurutin ini, kita jadi malas, takut, dan cuma mikirin perut. Warnanya adalah hitam. Nah, kalau tadi sudah ada 4, lalu siapa yang kelima? Yang kelima adalah pancer. Pancer itu artinya pusat. Siapa pusatnya? Ya, diri kita sendiri ini. Diri kita yang sadar ini. Jadi konsep sedulur papat lima pancer itu sebenarnya adalah ilmu manajemen diri. Atau kontrol diri. Bayangkan tubuh kita sebuah perusahaan. Kita atau pancernya adalah CEO ya. Kita punya 4 manajer. Si air yang bijak, si api yang ambisius, si angin yang kreatif tapi banyak mau, dan si tanah yang mengurusi logistik. Hidup yang sukses menurut Jawa adalah ketika pancer bisa mengendalikan keempat sedulurnya. Bukan membunuh nafsunya ya, tapi mengendalikannya. Kita butuh api untuk kerja keras, tapi kalau kebanyakan kita jadi perusak. Kita butuh tanah untuk makan dan istirahat, tapi kalau kebanyakan kita jadi pemalas. Kita butuh air untuk tenang, tapi kalau kebanyakan kita bisa hanyut dan pasif. Kuncinya adalah harmoni. Gimana? Ternyata filosofi Jawa itu sangat logis dan psikologis kan? Sedulur papat bukanlah hantu yang harus kita takuti, melainkan potensi diri yang harus kita kenali dan kita atur. Seperti kata pepatah, musuh terbesarmu adalah dirimu sendiri. Mengenal sedulur papat berarti mengenal diri sendiri. Kalau kalian menyukai pembahasan budaya dan filosofi seperti ini, jangan lupa untuk dibantu like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Tulis juga di kolom komentar mitos apa lagi yang mau kita bedah. Oke, demikian kiranya yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu sakung dumadi. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya.